Perannya malam ini. Luar biasa api penyucian. Memang selamat malam semuanya, Ibu Regina, para suster. Malam ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian mengenai kehadiran dari jiwa di api penyucian yang bisa saya sebutkan. Ada beberapa kali saya rasakan sendiri ya. Kedekatan kita dengan jiwa adalah dari bagaimana hubungan kita pada masa hidup, dari cara berdoa kita, bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan doa dari kita semua. Jiwa-jiwa yang telah meninggal tersebut, setelah mereka meninggal, mereka sudah tidak berdaya lagi untuk membantu diri mereka sendiri. Mereka hanya memerlukan pertolongan dari kita yang masih hidup di bumi ini sebagai gereja militan, sedang mereka adalah di dalam gereja penderitaan. Jadi hanya mereka, kerinduan mereka atas kehilangan Tuhan tersebut membuat mereka berdoa banyak sekali di api penyucian bersama Bunda Maria yang selalu menemani mereka. Jadi kehadiran jiwa-jiwa di api penyucian ini sungguh-sungguh ada dan ada di sekitar kita, dan kadang-kadang saya bisa merasakan bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk datang kepada si pendoa-pendoa yang dekat kepada jiwa-jiwa. Jadi tidak semua orang yang bisa merasakannya, tapi orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh berdoa dan mengasihi jiwa-jiwa tersebut, itu mereka akan mendatangi kepada si pendoa-pendoa tersebut. Itu bisa saya ceritakan beberapa pengalaman dalam hidup ini, seperti contoh teman saya satu ya, di sini di Kanada. Dia itu pendoa sungguh luar biasa dalam hidup doanya. Di dalam rumahnya selalu bisa lilin-lilin hidup sendiri yang di altar. Lilin-lilin itu nyala sendiri, tiba-tiba bisa nyala semua begitu terang benderang di dalam ruangan tersebut. Dan saat itu sebenarnya mereka sudah mau tidur. Tapi waktu dia melihat kenapa lilinnya hidup lagi, jadi akhirnya dia kembali ke ruangan doanya dan mulai berdoa kembali. Rupanya di situ jiwa-jiwa memohon pertolongan doa. Dari hidupnya lilin, dia bisa mengerti bahwa jiwa-jiwa sedang menunggu, memohon pertolongan dalam doa untuk mengurangi penderitaan, dan doa-doa tersebut selalu sangat baik sekali kita berikan kepada mereka, sekalipun kepada nama-nama yang kita doakan, sekalipun mereka bila sudah tidak berada lagi di api penyucian, tapi itu bisa dialihkan kepada jiwa yang lain untuk dipakai untuk keselamatan mereka. Jadi dalam hal ini, teman saya ini sering bisa melihat bahwa begitu banyak jiwa menunggu di luar rumahnya itu dengan ini, sehingga dari doa tersebut terlihat para santa juga ikut bersama mereka di dalam doa-doa tersebut, dan akhirnya jiwa itu bisa terangkat. Dia melihat sendiri bahwa jiwa-jiwa itu terangkat satu persatu, lift up, naik ke atas. Sampai terakhir dia merasakan dirinya juga kena seperti atraksi, dia juga terangkat, tertarik gitu loh. Jadi pendoa saya, teman saya ini orang Filipina. Dia menceritakan pengalaman yang luar biasa, kedekatannya dengan Bunda Maria, bagaimana dia di satu hari dia tidak punya uang, bagaimana bisa dia memberikan bunga untuk hari ulang tahunnya Bunda Maria. Dia berdoa, dia nyanyi, dia bilang, "Bunda, saya tidak punya uang
untuk memberikan bunga, tapi saya hanya bisa memberikan nyanyian katanya. Jadi dia sambil turun dari tangga, dia nyanyi happy birthday, tiba-tiba dia melihat petal bunga ros, satu-satu jatuh dari atas ceiling, jatuh ke dia punya meja dapurnya. Di saat itu dia kumpulkan petalnya, masukkan ke gelas, terbentuklah bunga ros. Jadi di saat itu dia minta keluarganya semua pada berdoa rosari bersama, dan akhirnya bunga tersebut menjadi bunga ros dan tertutup dengan pelan-pelan minyak, tertutup oleh minyak. Jadi waktu saya mengunjungi rumahnya, bunganya masih di sana dan masih punya harum bunga ros dengan dia punya ini minyaknya masih ada sedikit sisa, tapi sudah mulai kering. Jadi kedekatan dengan jiwa-jiwa itu saya belajar dari dia, mendengar dari dia. Sampai saya pindah, kan dulu kami tinggalnya bersamaan di Ontario, di Hamilton. Jadi setelah saya pindah ke rumah sini di British Columbia, kan saya juga sangat dekat sekali dengan jiwa-jiwa karena saya merasakan apa ke ke keperluan mereka dalam doa-doa itu sangat, kebutuhan mereka dalam doa-doa itu sangat besar sekali. Tanpa kita mendoakan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh bagaimana mencintai jiwa-jiwa tersebut. Sebab saat-saat mereka kita doakan, satu hari sekalipun mereka semua sudah naik ke surga ya, dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan, bayangkan bagaimana kita yang hidup, yang masih di dunia ini, kalau kita meninggal. Seandainya orang-orang di dunia ini tidak lagi mendoakan kita, atau lupa, atau tidak memperhatikan, tapi jiwa-jiwa yang telah kita doakan, yang sudah naik ke surga, mereka akan bersama para orang kudus berdoa terus untuk kita yang di api penyucian. Jadi kita tetap mendapat bagian kita. Jadi pernah saya melihat kembali di rumah ini, saya dari dulu ya sering mencium bau gosong. Bau gosong, padahal di rumah nggak ada apa-apanya. Nggak ada masa apa-apa, tapi kok tiba-tiba terasa ada bau angus gitu ya. Di waktu itu saya menyadari, ada apa ini, kenapa nggak ada masakan tapi ada bau hangus. Jadi akhirnya mengerti bahwa itu satu tanda dari api penyucian yang membutuhkan doa. Dan saya mengalami setelah didoakan untuk jiwa-jiwa yang hadir saat itu yang mau pertolongan, kita kan nggak tahu siapa mereka itu, tapi kita bawakan mereka di dalam doa melalui rosario, akhirnya baunya hilang. Udah itu, ini rumah ya, setelah kami beli dulu, sering saya tinggalkan kosong karena sering berpergian. Jadi hanya kita datangi rumah ini pada waktu akhir pekan, waktu hari libur. Jadi sering sudah ada beberapa kali menjelang, saya bisa melihat waktunya, menjelang masa masuk bulan jiwa-jiwa penyucian, akhir bulan Oktober. Sewaktu saya tiba di rumah ini, itu tiba-tiba fireplace, tungku api untuk pemanas ya, tiba-tiba nyala. Nyala padahal rumah ini kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya, nyalanya tuh, tungku api nyala itu mungkin bisa terlihat dari sini ya. Ini kan sekarang ini kosong ya. Saya nggak hidupin. Ini kalau nyala itu harus dihidupkan dari sini. Itu harus dihidupkan dari tombol. Harus geser dari kiri ke kanan. Jadi dia baru bisa nyala.
Dan dia tiba-tiba nyalanya gede apinya. Jadi saya bingung, dari mana siapa yang nyalain? Itu kan harus digeser. Jadi akhirnya mengerti, oh ini pasti ada pertolongan yang mohon minta didoakan karena dia berupa api. Jadi itu terulang beberapa kali di dalam masa bulan-bulan suci ini seperti bulan api penyucian. Jadi kita matiin dan kita bawa di dalam doa dan dibawa ke dalam misa kudus. Jadi inilah bagian-bagian yang saya katakan di mana jiwa-jiwa sering datang memberikan kita tanda. Kadang itu melalui pintu, kalau kita buka kan dia bisa bunyi kling kling. Nah, dalam kesempatan di bulan-bulan ini, waktu itu ada tamu, ada teman, ada pastor juga di rumah. Semuanya mendengar bunyi pintu terbuka, tertutup. Dan saya katakan itu memang benar satu tanda bahwanya mereka membutuhkan doa-doa dari kita di api penyucian jiwa-jiwa. Dan saya katakan sering mereka mainkan lampu dari garasi itu hidup sendiri. Benar, waktu tamu-tamu pulang, ternyata lampu garasinya hidup. Hidup sendiri tanpa dibuka oleh siapapun pada waktu itu siang hari, sore hari. Jadi di situ saya katakan inilah kehadiran jiwa-jiwa yang sering memakai tanda-tanda untuk kita berdoa lebih banyak untuk mereka. Ya, seperti yang saya katakan kemarin tuh, semuanya udah mendengar ya mengenai jiwa yang di Auschwitz itu, yang 6 juta jiwa-jiwa orang Jewish yang dibunuh, yang diiniin dalam Auschwitz dengan cara mati di dalam gas, dalam oven, atau dalam ini ya, itu jiwa-jiwa itu getaran yang saya lihat di dalam baut yang terkait, yang terbaut di dalam lantai begitu keras, yang tidak mungkin bisa digerakkan oleh gerakan apapun, meja baja, bisa digetar oleh getaran begitu kuatnya, tidak sanggup kita hentikan dengan kaki, kita tolak untuk berhentikan, nggak sanggup. Dan jiwa-jiwa itu menampakkan diri bahwa mereka membutuhkan doa. Itu terbukti saat saya berbicara kepada jiwa tersebut. Saya mohon Tuhan izinkan kalau ini memang dari Tuhan, memperlihatkan kebutuhan jiwa-jiwa dalam doa, supaya saya boleh langsung berbicara. Saat berbicara ke jiwa-jiwa, saya mengatakan, bila kalian sungguh membutuhkan doa-doa, saya akan doakan kalian semua, dan saya akan buatkan misa untuk dipersembahkan di misa kudus. Jadi kalian harus berhentikan getaran ini kalau memang kalian membutuhkan doa dari saya. Jadi setelah saya bicara itu, saya bawa dalam doa Salam Maria, getaran itu sungguh-sungguh berhenti. Berhenti, padahal di dalam ruangan itu begitu banyak meja-meja baja tersebut dengan nama di atas meja tersebut, tapi salah satunya ini yang bergetar begitu keras. Itu penglihatan itu untung bukan saya sendiri yang melihat. Kalau saya sendiri melihat, mungkin saya bisa berpikir saya halusinasi, mungkin saya salah. Tapi waktu itu anak dari adik saya berada di samping saya, mengikuti saya, dan dia juga berhenti, dia juga melihat getaran tersebut, dan dia bertanya sama saya, "Ii, kenapa kamu di sini?" Saya bilang, "Saya lagi berdoa." Dan dia merasakan getaran. Ya, terima kasih Tuhan telah mengizinkan untuk melihat kehadiran para jiwa-jiwa tersebut yang membutuhkan pertolongan doa. Jiwa yang di Auschwitz itu adalah jiwa-jiwa saat mereka disiksa di dalam kematian mereka. Mereka kan di dalam kepahitan, di dalam kemarahan, di dalam kebencian, di dalam hal tidak bisa mengampuni kepada
penyiksa-penyiksa yang membawa mereka ke sana di dalam ketakutan. Jadi jiwa itu tidak terlepas. Mereka tentu berada di api penyucian ya, tetapi mereka tidak bisa terlepas dari eh, ketakutan, kemarahan yang mana membutuhkan doa-doa dari kita semua. Jadi Tuhan mengizinkan kita melihat semua itu, dan ini semua akan kita alami kelak. Satu hari waktu terjadi penyiksaan, masa persecution, kita harus ingat selalu di mana kita kena masalah persecution di saat itu, selalu ingat fokus kepada Tuhan, dan selalu ingat penyiksaan itu ada, dan kita mungkin harus mati di dalam penyiksaan tersebut. Selalu ingat saat-saat menyerahkan diri kita kepada Tuhan, hanya kita bisa memohon Tuhan selalu berbelas kasih kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, memohon pengampunan kepada mereka, sekalipun mereka melakukan yang terjelek, yang terpahit dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa akhir ini. Kita nggak pernah tahu hidup kita bakalan jadi apa. Di dalam masa persekusi ini, mungkin kita juga akan ditangkap, disiksa, atau diapai. Tapi ingat selalu pengampunan yang terakhir itu yang harus kita berikan kepada mereka semua, agar mereka juga diselamatkan Tuhan di satu hari kelak. Sehingga jiwa kita terlepas dan terbebaskan dari segala kebencian dan boleh berada di mana Tuhan mau kita berada. Paling tidak kita mungkin waktu itu akan mati sebagai martir. Karena waktu kita ini sudah di akhir-akhirnya. Siapa tahu satu hari kita akan mengalami hal itu. Jadi contoh yang diberikan oleh jiwa-jiwa yang di Auschwitz itu sangat kuat sebagai satu message kepada kita semua. Meninggal di dalam cinta. Berikanlah hidup kita yang terakhir, pengorbanan hidup kita yang terakhir, seandainya kita harus mati dalam penyiksaan, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain yang masih sangat membutuhkan pertobatan. Terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Linawati.